Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita yang besar. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan kita terlebih besar daripada pergumulan apapun yang ada saat ini. Saat dunia sedang sakit, tapi kita percaya hanya ada satu jawaban, Tuhan Yesus kita yang besar. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita supaya Dia masuk, Dia beracara di dalam setiap hati kita. Dan kita dipenuhkan kembali oleh Roh Kudus-Nya. Kita percaya semakin hari kita mau semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh telah banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur.
kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi saat kami dalam pergumulan Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, bukan karena Engkau menyertai kami saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Hari demi hari Kau tuntun setiap langkah-langkah kami. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, melihat Engkau Allah kami yang besar, yang telah dibangkitkan dari kematian, untuk menebus setiap kami Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan hidup kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan melakukan setiap perkara di dalam nama-Mu Tuhan, supaya mereka melihat karya tangan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Kami berdoa Yesus, lebih lagi kami mau puji dan sembah Engkau. Terlebih lagi kami mau buka hati kami, supaya kebenaran firman-Mu yang hari ini ditaburkan Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami, bisa menjadikan kami para pelaku firman-Mu, bisa menjadikan lebih banyak lagi orang bisa mendengar kebenaran firman-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Yes. Saya percaya setiap kita akan mengucap syukur senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita Allah telah dibangkitkan dari kematian, telah dibangkitkan dari setiap kutuk, telah dibangkitkan dari setiap kesakitan apapun pergumulan yang kita rasakan. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita terlebih besar dari segalanya. Amin. Hari ini kita mau terima kuasa dari Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Allah kita yang perkasa memberkati setiap kita dengan kuasa-Nya. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar aku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Lebih lagi kita angkat suara kita dan kita terima kuasa dari Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
saja. Sekarang ini waktunya, mari maju, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Hurrah bangun bekerja, melangkah umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Lebih lagi angkat suara, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dan kebangkitannya yang ajaib. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Terlebih lagi kita mau buka lebih lebar lagi pintu hati kita, supaya kebenaran firman Tuhan yang hari ini ditaburkan memberkati setiap kita, memberkati setiap keluarga kita, memberkati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lebih lagi, kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan kita yang besar. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, saat ini mungkin kami dalam kesesakan, mungkin kami dalam kesakitan, mungkin kami dalam pencobaan. Tapi kami tahu bukan rancangan kami yang jadi Tuhan, tapi rencana dan rancangan Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan sekalipun tidak pernah muncul di dalam hati kami Tuhan, Engkau perbuat semuanya untuk setiap kami. Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kami bukan hanya mau bersyukur Tuhan, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami berdampak, supaya hidup kami seperti kebangkitan-Mu Tuhan, memberkati setiap umat-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh Engkaulah jawaban di dalam hidup kami, atas setiap pergumulan kami, atas setiap keluh kesah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi semakin melekat kepada-Mu Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau
ku mengerti apa yang ku alami. Ku yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Tuhan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhanku yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu. Hanya Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, sungguh itu yang sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kesempatan yang indah pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita kembali ada bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari kita akan membuka hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Saya percaya waktu kita membuka hati bersama-sama dan datang di hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita pada saat ini untuk diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan atau belajar firman Tuhan saat ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapa yang baik di surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini untuk kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengar saat ini, kami semua dikuatkan, kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan
Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biar hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan saat ini, dan kami membuka hati bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan saat hari ini atau saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih kasih kesempatan lagi buat saya dan saudara untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama buka hati bersama-sama untuk bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan pagi ini atau saat ini. Nah, saudara sekalian, kita sudah memasuki di bulan Oktober dan ini minggu yang terakhir, dan beberapa hari lagi sudah masuk bulan November, atau bahkan bisa dibilang sebentar lagi atau tahun ini akan kita lewati 2 bulan lagi. Amin saudara. Oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Masih ada di tema kita di bulan ini. Tema kita masih ada bersama yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tingkatkan kualitas hidup kita atau hidup Anda atau hidup saya dan saudara sekalian. Nah saudara, kata kualitas itu pasti sesuatu yang baik. Amin. Pasti sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang percaya itu hal yang baik. Dan saat ini kita mau bersama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Datang kepada Tuhan, amin. Kehidupan rohani kita, pengenalan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan harus ditingkatkan kualitasnya. Ada amin saudara? Nah saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Kalau hari-hari ini atau saat ini sedang didengung-dengungkan ada kata 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sampai di semua sudut-sudut Indonesia. Bahkan di sekolah-sekolah juga setiap anak harus hafal 3M itu. Nah, saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita akan bersama-sama belajar 3B. Amin, saudara, untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Ada 3B yang kita akan bersama-sama belajar pada saat hari ini atau saat ini saudara sekalian. Nah, saudara, yang pertama kita akan belajar bersama-sama melihat dalam Alkitab kita 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Amin saudara. Yang pertama, kita akan bertekun dalam membaca kitab suci atau firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Dengan kita bertekun membaca firman Tuhan, kitab suci, di situ ada kekuatan, di situ ada kualitas iman kita yang semakin baik, semakin meningkat. Nah saudara sekalian, di dalam warta jemaat kita atau di warta gereja juga ditekankan atau selalu diingatkan setiap minggunya untuk kita bertekun membaca firman Tuhan. Amin. Kalau kita membaca firman Tuhan, di situ ada berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui pembacaan firman Tuhan, dan di situ iman kita akan dibangkitkan, iman kita akan dikuatkan, akan diteguhkan, dan kualitas hidup rohani kita akan semakin meningkat melalui pembacaan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita saat ini belajar bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam pembacaan firman Tuhan atau kitab suci atau Alkitab kita. Amin saudara. Boleh setiap hari kita membaca koran dan sebagainya dan buku-buku yang lainnya. Tapi yang pertama bahwa kita harus meningkatkan, bertekun di dalam membaca kitab suci atau firman Tuhan. Karena di dalam kita bertekun membaca firman Tuhan, di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan melalui pembacaan firman Tuhan. Dan yang selanjutnya dalam Alkitab kita di dalam Mazmur. Nah saudara sekalian, Mazmur pasal yang ke-1.
Ya, Mazmur pasal pertama ayat yang kedua di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita membaca kitab suci, di situ ya dikatakan bahwa kita mesti juga belajar dalam merenungkan. Amin. Gimana kita mau merenungkan kalau kita enggak baca? Amin, saudara. Dikatakan firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, saudara sekalian, orang yang setia bertekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin, saudara. Sebuah pohon dia akan berbuah, menghasilkan buah yang baik, buah yang enak, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Pasti dia mempunyai kualitas pohon juga yang baik. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, saya dan saudara, mari kita akan membangun kembali, ya, membangkitkan kembali untuk kita bertekun membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Karena di situ waktu kita membaca firman dan merenungkan firman itu, dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, yang pertama kita mari belajar bersama-sama. Apa, saudara? Dikatakan membaca, bertekun membaca firman Tuhan, bertekun membaca kitab suci. Amin, saudara. Dan merenungkan kitab itu siang dan malam, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Haleluya. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, amin, untuk kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, yang pertama, kita akan bersama-sama bertekun membaca firman Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup rohani saya dan saudara sekalian. Pertama, bertekun membaca kitab suci. Ada lagu yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Lagu sekolah minggu, ya. Nah, saudara, di situ dikatakan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang kedua dikatakan kita bersama-sama belajar, yaitu yang kedua kita mau bersama-sama belajar bertekun di dalam doa. Amin, saudara, bertekun dalam berdoa. Amin. Ya, sepujian tadi mengatakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Kita sudah membaca kitab suci atau firman Tuhan. Yang kedua, kita mau bertekun terus di dalam doa. Amin. Selain kita ada dari Warta Gereja juga menekankan untuk kita berdoa minimal, ya, 15 sampai 30 menit doa syafaat. Nah, saudara, bahkan kita bisa berdoa buat yang lainnya. Amin, saudara. Bertekun di dalam kita berdoa. Amin. Kalau dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bertekunlah di dalam doa. Kita buka bersama-sama Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin, saudara sekalian. Untuk kita meningkatkan kualitas hidup rohani kita, yang kedua, kita harus bertekun
bertekun di dalam doa kita. Kata bertekun itu tidak boleh lepas, tidak boleh putus, amin. Setiap hari, amin. Puji Tuhan, dikatakan bertekunlah di dalam doa, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa kita, amin. Minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Dikatakan kita harus bertekun di dalam doa kita. Di Kolose 4 juga ayat 2 mengatakan bertekunlah di dalam doa. Jadi ada beberapa ayat yang saya sudah baca ya untuk mempersiapkan ini, saudara. Kata bertekun di dalam doa itu kita memang harus bertekun di dalam doa kita. Kalau kita sudah bertekun di dalam doa ya, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan rohani kita juga akan semakin meningkat. Amin, saudara. Semakin menjadi lebih baik, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin meyakini bahwa Tuhan itu Allah yang sangat dekat dengan kita, orang-orang yang suka atau bertekun di dalam doa. Amin. Nah, saudara, dikatakan ayat Efesus 6 juga ayat 18 dikatakan di situ berdoa yang tak putus-putus. Amin. Jadi dalam doa kita jangan sampai berhenti. Amin. Jangan sampai kita udahlah nggak usah berdoa lagi, enggak. Amin, saudara. Kita harus terus bertekun di dalam doa, berdoa yang tidak putus-putus atau selalu terus menerus di dalam doa kita sampai doa kita dijawab oleh Tuhan ya. Efesus 6 ayat 18 saya akan bacakan. Efesus 6 ayat yang ke-18 ya. Efesus 6 ayat yang ke-18 begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Amin, saudara. Itu berarti di dalam doa kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Tidak hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk doa-doa syafaat. Amin, saudara. Untuk saudara-saudara kita yang lain, untuk bangsa kita, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Amin, saudara. Dikatakan di sini, dan dalam segala permohonan dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Amin. Jadi selalu berdoa atau terus berdoa. Amin. Bulan ini belum didengar, bulan kedua terus berdoa sampai Tuhan mendengar doa kita. Amin. Berdoa yang tidak putus atau tidak boleh berhenti berdoa. Amin. Ada orang yang mengatakan bahwa doa adalah nafasnya orang Kristen atau doa adalah nafasnya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti kalau kita enggak berdoa enggak punya nafas. Amin, saudara. Dikatakan kita harus bertekun di dalam doa. Amin. Yang kedua dikatakan kita harus bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena waktu kita berdoa, datang kepada Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Amin. Tuhan dekat dengan kita. Nah, saudara sekalian, dikatakan dalam Yohanes juga dikatakan, kalau kita mau berbuah, ranting kita harus nempel kepada pokoknya. Amin. Karena di luar sana atau di luar Tuhan tidak akan berbuah. Ya, tidak akan berbuah lebat, bahkan kalau ranting lepas dari pokoknya dia akan mati. Amin, saudara. Untuk kita memiliki kualitas yang baik, yang bagus, yang disenangi oleh Tuhan terlebih, ya, amin. Kita harus dekat dengan Tuhan kita, yaitu pokoknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berdekat dengan pokoknya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita kepada Tuhan.
Amin. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Saya dan saudara adalah ranting-ranting yang harus nempel kepada pokoknya supaya kita berbuah banyak, berbuah lebat dan bisa dinikmati oleh orang banyak bahwa itu buahnya baik, itu buahnya enak. Amin, saudara. Kualitas hidup orang percaya harus semakin lebih baik, lebih meningkat lagi. Dan yang kedua itu berdoa. Amin. Bertekun di dalam doa, mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa kita, nempel dengan pokoknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang terakhir atau yang ketiga saudara sekalian, apa yang kita mau tingkatkan dalam hidup saya dan saudara? Untuk meningkatkan kualitas hidup rohani saya dan saudara. Kalau tadi kita bertekun membaca kitab suci atau firman Tuhan, dan kita bertekun di dalam doa kita mau bertekun di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Di luar sana juga orang menekankan, agama-agama lain juga menekankan ngibadah atau ibadahnya, ibadah mereka untuk mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik ya. Mereka meningkatkan keimanan mereka, ibadah mereka. Nah saudara, apalagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang tahu Tuhannya siapa, yang tahu siapa juru selamatnya. Amin saudara, kita harus bertekun di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, aku dan seisi rumahku akan datang, akan beribadah kepada Tuhan Allah semesta. Nah bagaimana dengan kita sekalian saat ini saudara sekalian? Biarlah kita akan membangun ya kualitas ibadah kita dengan Tuhan. Mungkin kalau sekarang ini, bahkan beberapa bulan terakhir ini, dalam ibadah kita mungkin gak terlalu kelihatan, karena gak pada kelihatan di gereja. Amin saudara. Mungkin saya kan gak bisa ngelihat, oh si A atau si B, oh enggak ke gereja berarti enggak ibadah, enggak boleh juga ngomong begitu. Amin saudara. Tapi firman Tuhan mengajak saya dan saudara saat ini untuk kita meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Yang ketiga, bahwa kita harus membangun atau kita mau bertekun di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Meskipun kita tidak ibadah bersama-sama di rumah Tuhan, tapi di rumah saudara saat ini beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan hadir di setiap ibadah kita. Mungkin saudara semua beribadah bersama-sama dengan keluarga. Saya yakin dan percaya kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di keluarga saudara, di rumah tangga saudara. Amin. Dan percayalah, waktu Tuhan hadir di dalam ibadah kita, ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita akan bersama-sama melihat dalam 1 Samuel pasal 12. Ya, begini bunyi firman Tuhan. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24 saya bacakan saudara sekalian. Dikatakan di sini 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan apa saudara? Segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu, di antara kita, di antara keluarga kita. Amin. Dikatakan di sini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Amin. Meskipun saudara saat ini beribadah di rumah, beribadahlah dengan segenap hati. Amin. Jangan mentang-mentang, lah Pak pendetaku enggak ngelihat, Pak gembalaku enggak ngelihat. Amin saudara. Tapi mari kita bertekun, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati di rumah kita masing-masing. Bersama keluarga kita, suami kita, anak kita. Amin saudara. Dikatakan di sini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara saya dan saudara.
Amin. Tuhan selalu sudah melakukan hal-hal yang ajaib buat kita. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang kita mungkin tidak pernah pikirkan. Amin. Nah saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Meskipun saat ini saudara di rumah masing-masing. Beribadah dengan keluarga. Firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jangan main-main. Amin. Harus sungguh-sungguh waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Okelah Tuhan. Amin saudara. Mungkin Bapak Gembala enggak ngelihat, teman-teman gereja enggak ngelihat. Tapi Tuhan melihat hati saudara sekalian. Saudara beribadah dengan segenap hati atau enggak? Amin. Dikatakan mari kita meningkatkan kehidupan kualitas rohani kita dalam ibadah kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini, memang saat ini sedang Tuhan izinkan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya mengajak kepada kita semua ya yang saat ini sedang beribadah, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena waktu kita beribadah dengan segenap hati, ada Tuhan di situ, Tuhan hadir di situ, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu dan anak-anakmu, bahkan semua keturunan kita. Amin, saudara. Dikatakan setialah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah berguna dalam segala hal. Ada firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan di situ, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah berguna dalam segala hal. Baik itu untuk sekarang di dunia ini dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Amin saudara. Berarti kita ibadah harus sungguh-sungguh. Amin. Karena ibadah itu membawa berkat yang ada di dunia maupun yang ada di surga nanti. Tuhan janjikan surga nanti. Amin saudara sekalian. Nah saudara, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Karena di situ kita sedang meningkatkan kualitas rohani kita, iman kita kepada Tuhan semakin menjadi lebih baik. Amin saudara. Kalau kita orang percaya kepada Tuhan, ngakunya orang percaya kepada Tuhan tapi enggak pernah beribadah, berarti saudara bisa menilai sendiri. Amin saudara. Nah, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kita kembali meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Amin. Melalui pembacaan kitab suci, melalui doa kita, melalui ibadah kita. Amin saudara. Waktu kita beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Saudara sekalian, mari saya mengajak saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan beberapa waktu ya, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudara mungkin saat ini saudara dengan ada pergumulan yang saudara hadapi. Ada doa-doa yang mungkin belum didengar oleh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Jangan berhenti, amin. Jangan putus untuk berdoa. Berdoa dengan segenap hati, beribadah dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan, Dia berjanji, pasti Dia akan tepati. Amin. Dan datang kepada Tuhan saat ini. Kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih karunia, anugerah Tuhan atas saudara, datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berdoalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bacalah kitab suci dengan segenap hati. Amin saudara. Dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan secara pribadi saat ini. Kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Saya yang dan percaya bahwa Tuhan Allah kita, Dia setia adanya. Dia mampu dan sanggup untuk menolong kita semua.
untuk meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita menjadi lebih baik, datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita. Minta kekuatan yang dari Tuhan atas kita. Saudara sekalian, dimanapun saat ini saudara berada, datang kepada Tuhan. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Itu tanda kita sedang meminta pertolongan dari Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa yang baik di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan terima kasih buat semua kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang datang kepadamu, yang saat ini sedang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau melihat setiap kami, Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengetahui setiap kami. Dan apabila mereka saat ini sedang mengangkat tanganmu kepadamu Tuhan, mengangkat tangan mereka kepadamu Tuhan, itu pertanda, itu bukti bahwa mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa menyerahkan kami semua Tuhan, yang menyaksikan atau yang saat ini sedang beribadah kepadamu Tuhan, yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong mereka. Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka. Engkau Allah yang mengenal mereka Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus bahwa Tuhan Allah yang akan memberkati mereka. Kalau mereka sakit Tuhan Engkau yang akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka dalam pergumulan Engkau sumber pertolongan buat mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan atas semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan kami boleh kembali belajar untuk kami meningkatkan kualitas hidup kami. Dalam kami membaca firman Tuhan, dalam kami berdoa dan dalam kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau yang meteraikan setiap firman-Mu kepada setiap kami semua yang mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Tuhan yang memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sanggup mengubah
Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa untuk ibadah kita hari ini, dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Yesus. Hingga hari ini Kau pelihara setiap kami Tuhan. Tidak akan hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak leluasa melakukan aktivitas kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya banyak waktu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Yesus untuk setiap kami yang melayani hari ini, Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, terlebih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengucap syukur senantiasa, dan kami mau tetap setia Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi para pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, ajar kami menjadi berkat Tuhan lewat kata dan perbuatan kami Yesus. Kami percaya Yesus Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kau berikan kuasa untuk setiap kami Yesus menjalani hari-hari kami Tuhan, karena kami percaya kebangkitan Tuhan mengalahkan setiap pergumulan dan permasalahan kami. Kebangkitan Tuhan mengalahkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau telah menyembuhkan setiap kami, Engkau telah memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, menjadi para pemenang-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, ajar kami berjumpa Tuhan dalam ibadah-ibadah-Mu selanjutnya. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, juga berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuntun kami senantiasa Yesus, ajar kami Tuhan senantiasa berpegang hanya kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kekasih Tuhan yang berada di rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mengadakan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kebaikan yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita, dan yang memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menyertai kita dan memimpin kita dan menjadikan apa yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan, dijadikan berhasil oleh Tuhan. Diberkatilah tiap aktivitas saudara dan rumah tangga saudara masing-masing, karena saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin.
Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.